Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tiani Reinders resmi tolak gabung Timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani memberikan kabar kurang sedap terkait program naturalisasi yang sedang diusahakan kepada pemain keturunan Tiani Reinders lantaran ia secara resmi menolak bergabung dengan Timnas Indonesia. Hassani menyebut Reinders saat ini tak berminat bermain untuk skuad Garuda. Baru dikabarkan dari kolega di Eropa di mana Tiani Reinders belum berminat bergabung Timnas. Semoga next time dia berminat, kata Hassani melalui Instagram pribadinya Jumat 18 Februari 2022. Radar transfer Arsenal dapatkan target baru. Arsenal santer disebut akan mencari penyerang baru pada musim panas 2022 mendatang. Sejumlah nama dikabarkan telah masuk kantong manajemen The Gunners. Kini ada satu nama lagi yang masuk dalam daftar bidikan Arsenal. Pemain itu adalah bomber Inter Milan, Lautaro Martinez. Kabar ini diungkapkan oleh Calcio Mercato. Namun laporan itu menyatakan bahwa Arsenal mungkin akan kesulitan untuk bisa mendatangkan pemain Argentina tersebut. Pasalnya mereka disebut harus bersaing dengan Manchester City. The Gunners tentu kalah modal dan kalah pamor sekarang ini dibandingkan The Citizen. Baru sebentar, Donny van de Beek ingin dipermanenkan Everton. Sebuah gosip baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Van de Beek ingin bertahan di Everton karena ia merasa kembali hidup bersama The Toffees. Dalam waktu yang relatif singkat, Van de Beek mulai menemukan performa terbaiknya bersama Everton. Belum lagi ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Frank Lampard untuk bermain. Alhasil ia merasa karirnya bisa berkembang di Everton. Dari situ muncul harapan sang gelandang untuk bertahan secara permanen di Goodison Park. Tinggalkan Barcelona, Sergi Roberto lebih pilih pindah ke Arsenal. Spekulasi kemana Sergi Roberto akan berlabuh di musim panas nanti mulai terungkap. Sang pemain dilaporkan akan cabut dari Barcelona untuk bergabung dengan Arsenal. Ada alasan mengapa Roberto lebih memilih pindah ke Arsenal. Ini menyangkut jam bermain. Sang gelandang dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pemain utama di skuad Arsenal. Itulah mengapa sang pemain lebih condong bergabung dengan Mikel Arteta di musim panas nanti. Real Madrid dan Erling Haaland capai kesepakatan. Haaland menjadi buruan klub-klub papan atas Eropa meski kontraknya di Borussia Dortmund masih sampai 2024. Laporan terbaru menyebutkan Madrid diklaim telah memenangkan perburuan Haaland. Raksasa Spanyol itu diklaim telah mencapai kesepakatan dengan perwakilannya. Menurut Sport, perwakilan Real Madrid dan Erling Haaland sudah saling bertemu di Monaco pekan ini. Hasilnya perjanjian preferensial didapat yang mana pengacara Madrid, Rafaela Pimenta, sudah bertemu agen Haaland, Mino Raiola, dan ayah sang pemain, Alf Inge Haaland. Adapun dalam laporannya, Madrid dikabarkan siap menawarkan Luka Jovic ke Dortmund sebagai pelicin transfernya. PSG siap kasih gaji 1 juta euro sepekan buat Mbappe. Masa depan Mbappe di PSG menjadi sorotan. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu akan habis akhir musim nanti. Saat ini Mbappe sebenarnya sudah bebas bernegosiasi dengan klub lain, namun pemain muda terbaik di Piala Dunia 2018 itu mengaku belum membuat keputusan. PSG sendiri tak rela kehilangan strikernya itu. Les Parisiens disebut akan melakukan segala cara guna mempertahankannya. Menurut laporan independen, PSG kabarnya siap menggaji mahal Kylian Mbappe. Ex-pemain AS Monaco itu disebut siap dibayar 16,2 miliar rupiah per pekan. Nominal itu akan membuat Mbappe menjadi pesepak bola dengan bayaran termahal. Upaya itu siap dilakukan raksasa Ligue 1 agar sang pemain tak cabut ke Real Madrid. Liverpool versus Norwich, Diogo Jota dipastikan absen.
Jota mendapat cedera ankle saat Liverpool menghadapi Inter Milan. Sehari setelah laga itu, Jota pun dikonfirmasi mengalami cedera ligamen ankle karena terkilir saat sedang merebut bola. Alhasil, Jota absen saat Liverpool menjamu Norwich di Anfield malam nanti. Liverpool masih butuh memeriksa kondisi Jota lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Kondisi ini membuat striker Portugal tersebut diragukan main saat final Piala Liga Inggris kontra Chelsea 27 Februari nanti. Sebelum duel itu, Liverpool juga harus melakoni laga tunda tengah pekan kontra Leeds United. Manchester City versus Tottenham. Head-to-head Guardiola lawan Conte. City akan melawan Tottenham di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Laga itu menjadi duel kelima antara Pep Guardiola dengan Conte. Untuk sementara, rekor pertemuan antara Guardiola dengan Conte masih imbang. Masing-masing manajer mengkoleksi 2 kemenangan. Menarik untuk kita tunggu pertarungan antara Guardiola yang sedang on fire bersama City, sedangkan Conte yang sedang pesakitan bersama Tottenham. Juventus versus Torino tuntas 1-1. Laga Juventus versus Torino dilangsungkan di Allianz Stadium. Bianconeri unggul lebih dulu melalui gol Mathis de Ligt di awal babak pertama. Torino kemudian menciptakan gol balasan di babak kedua lewat kaki Andrea Belotti. Hasil ini menandai Juventus meraih hasil imbang beruntun setelah lawatan ke Atlanta berakhir dengan skor serupa pada pekan lalu. Dengan demikian, Juve tetap di peringkat 4 klasemen setelah mengkoleksi 47 poin dari 26 pertandingan, sedangkan Torino menempati peringkat 10 dengan perolehan 33 poin. Hasil Liga Top Eropa hari ini, LC menang 2-1 atas Rayo Vallecano, Mainz menang 3-2 atas Leverkusen, Lille bermain imbang 0-0 dengan Metz. Juventus imbang, Paulo Dybala cedera. Juventus ditahan imbang Torino 1-1 dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium. Pada menit ke-54, Paulo Dybala harus ditarik keluar karena disinyalir mengalami cedera. Pemain asal Argentina itu diperkirakan mengalami cedera paha, pasalnya ia menaruh es di paha kirinya begitu duduk di bangku cadangan. Sebelumnya, Dybala juga tampak berjalan tertatih-tatih saat hendak meninggalkan lapangan. Kondisi ini jelas merugikan Juventus menyusul lawan mereka berikutnya adalah Villarreal di ajang Liga Champions. Sinyonya tua sudah kehilangan Chiellini, Bonucci yang mengalami cedera betis, dan Daniele Rugani. Soal masalah fisik belum lagi Chiesa dan Bernardeschi. Waduh, Anthony Martial sindir Manchester United saat rayakan gol perdana dengan Sevilla. Penyerang anyar Sevilla Anthony Martial menyindir Manchester United saat merayakan gol perdananya dengan Los Nervionenses. Dia mengaku kembali bergairah bermain sepak bola sejak bergabung dengan Sevilla. Martial lalu membandingkan dengan apa yang dirinya alami di Manchester United. Saya menikmati permainan ini, sudah lama saya tidak bermain 3 pertandingan berturut-turut, kata Martial seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Di sini saya bersemangat untuk bermain sepak bola lagi, suasana berbeda dari yang sebelumnya, tambah penyerang berusia 26 tahun itu. Gara-gara diracuni Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot kini selalu minum kopi sebelum tampil. Bek kanan Manchester United Diogo Dalot mengungkapkan satu kebiasaan baru dirinya sebelum berlaga yang terpengaruh oleh rekannya Cristiano Ronaldo. Ia meniru-niru kebiasaan Ronaldo meminum kopi di hari pertandingan. Sebelum pertandingan ketika kami berada di hotel, saya selalu minum kopi dengan Cristiano, ungkap Dalot. Sudah menjadi rutinitas sekarang. Dia benar-benar menyeret saya ke dalam kopi karena saya bukan penggemar berat kopi, tetapi sekarang saya sudah mulai melakukannya, lanjut Dalot. Presiden Prancis sampai memohon kepada Kylian Mbappé untuk tetap bertahan di PSG. Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan tengah mencoba merayu Kylian Mbappé agar tetap bertahan di klub kaya raya Ligue 1 PSG pada musim depan.
Kini seperti dilansir AS, kubu PSG berharap bahwa rayuan dari sosok sebesar Presiden Prancis bakal mampu mengubah keputusan Mbappe. Tak cuma Macron, PSG kabarnya juga berharap pada rayuan yang kini tengah dilakukan oleh mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, terhadap Mbappe. Ini duel kelima Pep versus Conte. Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Primer yang akan digelar di Stadion Etihad Minggu 20 Februari dini hari. Ini adalah laga kelima yang mempertemukan manajer Pep Guardiola dan Antonio Conte. Kedua pelatih telah bertemu dalam 4 pertandingan di semua kompetisi. Dalam 4 pertemuan sebelumnya, masing-masing telah memenangkan 2 pertandingan. Namun 4 pertandingan itu terjadi pada saat Conte masih melatih Chelsea. Kini Conte melatih Tottenham Hotspur yang akan menghadapi Manchester City yang masih dilatih Guardiola. Conte sadar City adalah favorit besar untuk bisa mengalahkan Tottenham. Chelsea segera bergerak untuk angkut Gavi dari Barcelona. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan bakal segera bergerak untuk membajak Pablo Gavi dari Barcelona. Gavi memang masih sangat muda, yakni 17 tahun, namun penampilannya sangat memukau bersama Barcelona. Situasi keuangan Barca juga disebut membuat masa depannya makin tak jelas. Dari sini ada kabar bahwa beberapa tim mulai ambil ancang-ancang untuk membajaknya dari Barcelona. Chelsea disebut tahu bahwa Gavi punya klausul rilis yang bernilai 42 juta pound sterling dalam kontraknya saat ini. Chelsea juga disebut paham bahwa Barca mungkin akan sulit dibujuk untuk melepas Gavi, namun mereka akan tetap mencoba melepas penawaran untuk gelandang serba bisa tersebut. Barcelona tak akan paksakan Ansu Fati kembali dengan cepat. Barcelona tak akan memaksakan bintang mudanya Ansu Fati segera kembali dari cedera terlepas dari upaya Blaugrana finish di 4 besar. Menurut Diario AS, tak akan ada keajaiban dalam pemulihan sang penyerang. Barcelona baru akan memainkan Fati jika benar-benar aman. Klub tak ingin mengambil resiko dengan memainkannya di laga El Clasico 20 Maret. Barcelona ingin penyerang mudanya tersebut kembali dengan keadaan fit dan setidaknya memiliki waktu 3 minggu latihan dengan tim. Penandatanganan Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal dan Ferran Torres dari Manchester City diharapkan memberikan solusi ketidakhadiran Fati. Tanpa ragu, Federico Gatti pilih Juventus hanya dalam waktu 20 menit. Pemain baru Juventus Federico Gatti mengakui dirinya telah berbicara dengan pelatih Torino Ivan Juric, namun Bianconeri muncul sehingga ia hanya butuh waktu 20 menit untuk memilih mereka. Bek berusia 23 tahun itu menaikkan kontrak bersama si Nyonya Tua pada bursa transfer musim dingin Januari dengan biaya yang kabarnya mencapai angka 9-10 juta euro. Gatti tetap dipinjamkan ke Frosinone hingga akhir musim 2021-2022 dan ia baru pindah ke Turin pada musim panas mendatang. Demi kontrak anyar, Chelsea jadikan Rudiger bek bayaran termahal. Chelsea mulai serius untuk mempertahankan Antonio Rudiger. Demi mempertahankannya, The Blues bahkan rela menjadikannya bek termahal. Dalam kontrak yang akan disodorkan, Chelsea akan memberikan tawaran gaji sebesar 170.000 hingga 250.000 pound sterling atau 4,8 miliar rupiah per pekannya. Nilai ini mengungguli bayaran Ben Chilwell yang berada di angka 190.000 pound sterling atau 3,7 miliar rupiah per pekan dan bahkan 2 kali lipat lebih dari gaji yang ia dapatkan, yakni 1,5 miliar rupiah per pekannya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!